Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Radar Kesmas. Radarnya seputar kesehatan. Halo warga Kesmas Unusa, kembali lagi di Radar Podcast Hima Kesmas Unusa. Ditemani dengan saya Elsa Indita yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Nah, untuk pembahasan kali ini nih, tentunya nggak kalah menarik dengan episode-episode yang sebelumnya. Dan tentunya akan memotivasi bagi para pendengar podcast Radar Kesmas. Jadi, topik yang akan kami bahas pada kali ini yaitu tentang program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka atau yang biasa disebut dengan PMM. Nah, tentunya teman-teman sudah pada nggak sabar ya kan? Jadi narasumber yang akan kita undang pada kali ini yaitu Kak Vivin, salah satu mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya angkatan 2021. Oke, langsung saja kita sapa narasumber pada hari ini. Halo Kak Vivin, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Elsa bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Kak. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya Kak, mungkin Kak Vivin boleh nih perkenalan dulu kepada para pendengar podcast Radar Kesmas. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Vivin Alfiani Rizkia, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya merupakan alumni PMM 2 dengan kampus tujuan Universitas Nusa Cendana. Oke, Kak Vivin ini kan adalah mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya angkatan 2021 yang telah mengikuti PMM ya Kak. Iya, ya mungkin bisa dijelasin sedikit mengenai apa sih itu PMM dan juga persyaratan apa saja yang harus kita penuhi supaya bisa mengikuti PMM tersebut. Oke, jadi PMM itu salah satu program yang diadakan oleh pemerintah. Programnya sendiri itu fokusnya ke pertukaran pelajar di dalam negeri. Dan persyaratannya ini kita nggak bisa milih kampus tujuannya itu sesuai dengan asalnya kita. Jadi misalnya kebetulan KTP saya ini KTP Sulawesi ya. Jadi saya nggak bisa pilih kampus tujuannya itu di Sulawesi. Terus karena kuliahnya di Surabaya, jadi juga nggak bisa pilih di Pulau Jawa. Jadi harus di luar dua pulau ini. Terus persyaratan yang harus disiapkan untuk menutup PMM itu persyaratan basic sih. Yang pertama KTM. Terus yang kedua, kalau ini mau berangkat itu ada dua pilihan. Menutup PMM berangkat ke kota tujuannya itu ada dua pilihan. Yang pertama mengikuti domisili dan yang kedua mengikuti kampus. Kebetulan saya mengikuti kampus, tapi domisili saya ada di Sulawesi, jadi saya harus meminta surat keterangan dari RT dan RW setempat di tempat tinggal saya sekarang. Jadi itu yang perlu persiapkan. Kemudian yang ketiga, bersedia untuk membuka rekening BRI atau BSI. Yang keempat, bersedia untuk membuka BPJS. Selebihnya itu aja sih. Oke, mungkin juga butuh persetujuan dari orang tua juga ya. Iya, betul. Persetujuan orang tua dan kaprodi pasti iya. harus lah. Oke. Selama mengikuti PMM, fasilitas apa aja sih Kak yang Kak Vivin dapetin selama mengikuti PMM tersebut? Selama PMM fasilitas dari pemerintah itu dapat uang saku. Lumayan uang sakunya nih. Terus dapat tempat tinggal, free tempat tinggal, kemudian kalau dari kampus ini kebetulan kampus saya Unisa itu sangat memfasilitasi sih. Jadi saya mengikuti pembelajaran di Undana, di Nusa Cendana, dan tetap mengikuti juga pembelajaran di Unusa. Dan dari pihak kampus itu memberikan sistem hybrid. Jadi saya masih bisa mengikuti sistem perkuliahan di Unusa, iya secara daring, walaupun teman-teman itu kuliahnya offline. Terus fasilitas yang paling ditunggu-tunggu sama anak PMM itu modul Nusantara. Karena di modul Nusantara itu kita jalan-jalan, jadi happy, iya. Seru tuh. Oke, untuk SKS yang Kak Vivin ambil di Universitas Nusa Cendana itu apa aja ya Kak? Jadi dari PMM sendiri itu ada minimal SKS-nya. Minimal itu 14 sampai 20 SKS. Jadi kalau kita ambil 4 bentuk di bawah 20 SKS, itu sisanya bisa ambil di kampus asal.
Kebetulan kemarin saya ambil 14 SKS di Udana termasuk modul Nusantara dan 6 SKS-nya di Unusa. Untuk mata kuliah itu apa aja yang dikonversikan ke universitas tujuan? Jadi sebelum ikut PMM ini tuh udah konsul ke Kaprodi. Nah sebenarnya PMM ini programnya tuh bisa ikut pindah jurusan lain, tetapi saran dari Kaprodi itu sebaiknya agar tidak mengulang, agar nilainya bisa dikonversi, itu mengikuti jurusan yang saat ini. Jadi harus ambil tes juga. Nah dari mata kuliahnya sendiri itu udah ngecek kan sebelumnya tuh di websitenya Nusa Cendana. Terus udah lihat-lihat mata kuliah yang sama di Unusa. Jadi ambil mata kuliah yang ada di Unusa juga, yang sama-sama ada. Terus sisanya nggak ada di Udana itu ambil di Unusa. Itu termasuk mata kuliah wajib sih. Selama mengikuti PMM, apa aja sih Kak suka dukanya? Suka dukanya? Iya. Mungkin bisa diceritakan ya. Sukanya punya teman baru, punya banyak teman baru, terus pengalaman baru, kemudian happy sama teman baru, jalan-jalan keliling NTT, itu seru banget. Dukanya waktu perpisahan sih. Waktu perpisahan bisa sama teman-teman baru itu, aduh kayak rasa kehilangan banget karena kan baru kenal terus baru deket juga tiba-tiba langsung pisah lagi. Udah berasa kayak keluarga sih. Iya bener banget. Ini kayak aduh. Oke. Baik. Untuk perkuliahan di sana itu apa bedanya sih sama perkuliahan di Unusa ini? Sejauh ini yang saya rasakan sama aja sih, nggak beda-beda jauh banget. Kebetulan PMM ini kan ngebebasin, jadi kalau yang sebelumnya universitas swasta mau ke negeri bisa, dari negeri mau ke swasta bisa. Nah kebetulan Nusa Cendana itu negeri, jadi saya dari universitas yang swasta menuju ke negeri nggak beda jauh sih, sama aja. Sistem pembelajarannya juga nggak beda jauh. Oh berarti Universitas Nusa Cendana itu negeri ya? Iya negeri. Yang menarik nih dari Universitas Nusa Cendana Kupang NTT itu menurut Kak Vivin apa ya? Yang menarik menurut saya kayaknya apa ya, masyarakatnya nggak sih, mahasiswa lokalnya. Soalnya mereka tuh sangat lokal gitu dengan kedatangan anak PMM, benar-benar dijamu dengan baik, nggak ada diskriminasi. Kebetulan NTT ini kan mayoritasnya Kristen juga, tapi mereka tuh sama benar-benar nggak membedakan ini Islam, jadi kayak didiskriminasi gitu enggak. Mereka baik-baik banget, benar-benar ngerangkul anak PMM sih. Oke, mungkin di sana juga banyak sekali ya kayak tahu kayak budaya-budayanya di sana gitu dikenalkan. Iya benar. Mereka sampai kayak, Kak ini pergi ke sini. Merekomendasikan tempat-tempat yang harus didatangin, terus menceritakan, Kak jadi di sini tuh ada suku ini kayak gitu dijelasin. Seru sih, mereka baik-baik. Ya wah menarik sekali nih teman-teman. Jadi belajar sambil berjalan-jalan di Nusa Tenggara Timur gitu, asik sekali. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau ikut pertukaran mahasiswa pelajar, boleh nih teman-teman bisa melihat podcast ini. Sebelum mengakhiri podcast pada kali ini, mungkin Kak Vivin bisa memberikan motivasi kepada para pendengar podcast Radar Kespas supaya teman-teman bisa semangat mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka ini, Kak. Oke, jadi teman-teman yang mau coba mengikuti program PMM, silakan dicoba, nggak perlu takut gagal, karena kemungkinan kalian untuk lolos itu sangat besar. Dan mengikuti program PMM itu nggak ada ruginya, tapi kalian perlu untuk ngomong dulu sama Kaprodi, untuk konsul dulu ke Kaprodi agar nilainya tuh nggak sia-sia. Jadi kalian ikut kuliah di luar dan kembali lagi membawa nilai juga, jadi nggak ngulang semester. Terus kalian ikut program PMM juga, nanti itu bisa jalan-jalan keliling ke daerah
keliling ke daerah tujuan kalian. Makanya seru deh. Ya, dan juga dapat tentunya dapat keluarga baru, Iya, dapat teman-teman dapat teman baru. Jadi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Vivin atas sharing-sharing dan juga waktunya. Jadi kita lebih tahu dan juga mendapatkan informasi lebih banyak dan cerita-cerita menarik nih dari Kak Vivin yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka, tepatnya di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, semoga podcast kali ini bermanfaat serta dapat memotivasi bagi kalian yang ingin melakukan program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Saya Elsa Endita, selaku host pada acara podcast kali ini, mohon undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.